وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة إخوة الإسلام saudaraku muslimin para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kemudahan kepada kita bersama untuk berjumpa di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka membacakan ayat-ayat Al-Quran atau juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dengan Al-Quran iman akan bertambah, dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam cinta kita akan semakin bertambah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengannya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bagaimana sifat seorang mukmin yang sesungguhnya. Karena tentunya seorang muslim belum tentu mereka menjadi seorang mukmin, tapi seorang mukmin sudah tentu mereka adalah seorang muslim. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang sifat seorang mukmin, artinya sifat yang lebih daripada seorang muslim. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Di antara sifat seorang mukmin adalah apabila mereka mendengarkan atau apabila didengarkan kepada mereka kalimat Allah, bergetar hatinya, takut kepada Allah azza wa jalla. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kemudian apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah keimanannya. Maknanya dari sini disebutkan oleh para ulama, kalau kalian ingin menambah iman atau kalau kalian ingin merasa iman kalian kurang, di antara salah satu untuk menguatkan keimanan yang ada atau menambah kekurangan iman adalah dengan ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza tuliyat, dan apabila dibacakan itu artinya adalah mendengarkan. Artinya apabila seorang mukmin sulit bagi mereka membaca Al-Quran, minimal mereka menjadi orang-orang yang mendengarkan orang-orang yang membaca Al-Quran. Zadatuhum imana, maka dengan itu pula lah mereka akan bertambah keimanannya kepada Allah dan kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita duduk di sini ikhwatul Islam di dalam Masjid Nabawi tidak lebih kecuali ketika membaca ayat-ayat Allah azza wa jalla dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena memang di antara salah satu nama kota Madinah adalah Darul Iman, tempat di mana siapapun berada di dalamnya seolah mereka merasakan iman mereka bertambah kepada Allah dan bertambah pula cinta mereka kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita menyebutkan bahwa di antara kewajiban yang tidak boleh dilalaikan oleh kaum muslimin adalah memperbanyak mengucapkan salam dan selawat kepada Nabi. Karena bagi mereka yang lupa atau lalai melakukan amalan dan ibadah tersebut, maka ada ancaman yang sangat berbahaya dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man nasiya salata alayya, siapapun yang lupa, dan orang yang lupa kepada sesuatu berarti yang dia lupakan adalah sesuatu yang tidak terlalu berharga dalam kehidupannya. Karena sesuatu yang paling berharga tidak mungkin kita lupa. Apa yang paling berharga dalam kehidupan kita? Keluarga. Tidak mungkin ada seorang muslim yang lupa akan keluarganya. Apalagi yang berharga dalam kehidupan kita? Uang. Setiap kita pasti tahu di mana dia menyimpan uang, bahkan berapa jumlahnya, semua kita tahu. Kenapa? Karena itu berharga dalam kehidupan. Tapi sesuatu yang paling berharga yang sesungguhnya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau sekiranya kita lupa mengucapkan salam dan selawat kepada Nabi, berarti seolah-olah Nabi tidak lagi berharga dalam kehidupan. Makanya dari itulah Nabi menyebutkan, man nasiyas salata alayya, siapapun yang lupa adalah karena kurang berharga atau karena lalai
khati'a tariqal jannah, maka nanti mereka salah melangkah menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ancaman yang sangat berbahaya agar kita ingat bahwa mengucapkan salam dan selawat kepada Nabi merupakan ibadah yang bisa mengantarkan seorang hamba menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah, kita semuanya mengetahui bahwa mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan kewajiban yang bahkan kita mencintai Nabi melebihi dari segala-galanya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum." Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih pantas bagi seorang mukmin dibandingkan dengan diri mereka sendiri. Dan di antara maknanya ikhwatul Islam, artinya mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin harus mencintai Nabi melebihi cinta dia kepada dirinya. Maka dari situlah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia pernah mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai." Engkau adalah orang yang paling aku cintai dari segala-galanya. Aku cinta kepadamu melebihi cintaku kepada anakku, kepada orang tuaku, kepada hartaku. Tapi aku lebih cinta kepada diriku dibandingkan dengan dirimu. Illa min nafsi, kecuali diriku. Artinya aku cinta kepada diriku melebihi cinta diriku kepada dirimu. Kemudian apa kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak wahai Umar, sampai engkau mencintai diriku melebihi segala-galanya, bahkan melebihi cintamu terhadap dirimu sendiri. Ketika Nabi mengatakan kalimat ini, maka Umar langsung meralat kalimatnya, langsung merubah. Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in hatta min nafsi. Engkau adalah orang yang paling aku cintai, bahkan melebihi kecintaanku kepada diriku sendiri. Maka di saat itulah Nabi mengatakan, Al-ana ya Umar, sekarang baru engkau mencintai diriku wahai Umar. Tentunya kita bertanya ikhwatul Islam, mengapa kita harus mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam harus melebihi dari diri kita sendiri? Karena semua yang ada di dunia, kita tidak akan bisa salat kecuali Nabi yang ajarkan. Kita tidak kenal dengan Allah kecuali Nabi yang memperkenalkan. Begitu juga di akhirat. Di akhirat itu ikhwatul Islam, kemarin kita telah menceritakan sedikit. Di akhirat orang yang paling sibuk itu adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari pembahasan yang akan kita angkat, yaitu dikala Nabi berada di telaganya. Telaga yang sangat indah, hadiah dari Allah kepada baginda Nabi yang mulia, sebuah sungai yang indah di dalam surga. Kemudian dari cabang sungai ini ada yang namanya Haud. Sungai yang diberikan oleh Allah kepada Nabi namanya adalah Al-Kautsar. Al-Kautsar itu sungai yang ada di dalam surga. Kemudian sungai ini ada cabangnya. Cabangnya itu ikhwatul Islam bukan berada di dalam surga. Jadi dikala kita membahas tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanya antara telaga dengan surga sesuatu yang erat hubungannya. Orang yang bisa minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemungkinan mereka banyak ada kesempatan masuk ke dalam surga. Tapi bagi mereka yang gagal dan tidak bisa minum dari telaga Nabi, maka tentunya sulit bagi mereka masuk surga secara langsung. Iya, semua mereka yang mengatakan kalimat la ilaha illallah dengan syarat dan rukunnya, bukan setiap mereka yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi setiap mereka yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan syarat dan rukunnya. Karena kalimat la ilaha illallah itu adalah kunci surga, betul kunci surga, tapi setiap kunci itu memiliki gigi yang berbeza. Makanya para ulama, salah satunya Ibrahim At-Taimi, dikala ditanya tentang kunci surga, apa itu kunci surga? La ilaha illallah. Lantas apakah semua yang mereka yang mengucapkan la ilaha illallah lantas masuk surga? Belum tentu. Kenapa demikian? Karena itu kuncinya, tapi belum lagi giginya. Kunci ini kalau kita buka kamar kita tak mungkin bisa dibuka. Karena setiap sesuatu ada kunci yang khusus. Kunci itu ya, tapi giginya lain. Maka gigi inilah yang disebutkan oleh para ulama dengan rukun dan syarat. Kalau kita ingin masuk surga, tentunya kita harus mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Iya, alhamdulillah, setiap hari kita mengucapkan kalimat ini. Tapi tinggal bagaimana kita harus tahu apa itu rukun dan syaratnya, supaya kita betul-betul kuncinya pas. Itulah yang disebutkan oleh Ibrahim At-Taimi. Kemudian ikhwatul Islam, artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam
akan ada di antara umat Nabi SAW. Kita akan merasakan kehidupan yang sulit sekali, ikhwatul Islam, terutama masalah surga yang tadi kita sebutkan. Sehingga urusan surga dan neraka Allah Subhanahu wa taala sedikit menyebutkan di dalam Al-Qur'an akhir surat Az-Zumar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Zumara itu berombongan, bersama-sama. Wasiqa itu artinya adalah wasiqal ladzina kafaru, akan ditarik, diseret, akan dipaksa mereka-mereka yang kufur kepada Allah, mereka-mereka yang tidak beriman, akan dipaksa mereka masuk ke dalam neraka. Kemudian ketika hatta idza ja'uha, ketika mereka sampai di neraka, tanpa ada muqaddimah, langsung masuk ke dalamnya. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha, maka akan dibukakan pintu neraka, langsung dibukakan sampai penduduk neraka ke pintu neraka, maka mereka akan melihat dan menyaksikan pintunya sudah terbuka. Apa maknanya? Berarti mereka akan langsung dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalamnya. Dan pintu neraka itu, ikhwatul Islam, sebahagian para ulama menyebutkan diambil dari firman Allah Azza wa Jalla, sab'atu abwab. Dia punya tujuh pintu. Sebahagian para ulama menyebutkan makna daripada 7 pintu bukan 7 pintunya, maknanya sesuatu yang bisa mengantarkan kita ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla ada 7. Yang pertama lisan, yang kedua mata, yang ketiga telinga, yang keempat kedua tangan, yang kelima kedua kaki, yang keenam perut, yang ketujuh dan yang paling banyak adalah, mohon maaf ya, kemaluan. Sehingga disebutkan ikhwatul Islam, laha sab'atu abwab. Di neraka itu ada 7 pintu. Maknanya sesuatu yang bisa mengantarkan seorang muslim atau seorang hamba ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla ada gara-gara lisannya, gara-gara matanya, gara-gara telinganya, tangannya, kakinya, perutnya, kemaluannya. Itu yang mengantarkan mereka ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Makanya disebutkan laha sab'atu abwab. Di dalamnya ada 7. Maknanya 7 perkara inilah yang paling banyak mengantarkan kita ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Wal'iyadzubillah. Sehingga dikala mereka yang dimasukkan ke dalam neraka sampai di neraka, futihat, langsung terbuka pintunya. Lain dari surga. Surga, ikhwatul Islam, disebutkan oleh Allah di ayat berikutnya, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dan juga begitu juga nanti orang-orang yang masuk ke dalam surga akan digiring ke dalam surga hatta idza ja'uha, dikala mereka sampai di pintu surga, wa futihat, dan akan dibukakan. Dari sini para ulama menyebutkan ada huruf waw. Huruf waw itu penting sekali dalam ayat ini. Di dalam ayat yang pertama tidak ada kalimat waw, hatta idza ja'uha futihat. Di dalam ayat yang berikutnya, hatta idza ja'uha wa futihat, ada huruf waw yang membezakan di sana. Sehingga para ulama menyebutkan ikhwatul Islam, huruf waw itu artinya adalah ketika penduduk surga sampai di pintu surga, maka mereka menemukan pintunya masih terkunci dan tertutup, tidak langsung masuk ke dalamnya. Berbeza dengan neraka, dikala mereka sampai di neraka maka pintunya langsung terbuka, artinya tidak ada waktu langsung memasukinya. Tapi kalau surga tidak demikian, wa futihat, dan nanti baru akan dibukakan, dan itu artinya setelah mereka berada di dalamnya. Karena memang ikhwatul Islam, di neraka atau di surga Allah Azza wa Jal, kalau di neraka nama penjaganya adalah Malik. Wa nadaw ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Wahai Malik. Malik itu adalah nama di antara nama penjaga neraka Allah Azza wa Jal, disebut dengan Malik. Dan setiap kali penduduk neraka berbicara dengan penjaga neraka yang ditugaskan oleh Allah Azza wa Jalla, maka mereka akan lambat menjawabnya. Dan itu merupakan di antara azab. Azab itu bukan hanya dibakar, bukan hanya azab, itu banyak macamnya. Salah satunya adalah dikala penduduk neraka bertanya kepada malaikat yang ada di dalamnya, maka malaikat itu baru memberikan jawaban setelah 1000 tahun lamanya. Coba kalau kita berbicara dengan orang lain, misalnya berbicara dengan orang, kemudian dia tak jawab, sakit hati atau tidak? Sakit hati, ikhwatul Islam, sakit sangat. Apalagi kalau dijawab 1000 tahun setelahnya. Dan itu adalah di antara siksa. Wahai Malik, sampaikan kepada Allah, daripada kami tersisa, kami mati saja. Kemudian baru dijawab 1000 tahun setelahnya, artinya diadab dulu 1000 tahun. Kemudian dijawab, kalian tidak akan pernah mati di dalamnya. Tapi kapan jawabannya?
beribu-ribu tahun setelahnya. Kemudian ikhwatul Islam, itu sedikit gambaran di dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Makanya kita tidak boleh pernah bermain-main dengan neraka. Jangan pernah bermain-main dengan api neraka Allah Azza wa Jalla. Kemudian ikhwatul Islam, di dalam surga ada juga penjaganya. Di dalam sebuah riwayat disebutkan malaikat yang menjaga surga namanya Ridwan. Hanya saja ikhwatul Islam, riwayat yang menyebutkan namanya Ridwan adalah riwayat yang tidak kuat. Sehingga para ulama menyebutkan namanya adalah Khazin. Bukan nama Khazin, itu penjaga. Sehingga tidak disebutkan siapa namanya. Seperti malaikat maut. Siapa nama malaikat maut? Ada yang tahu nama malaikat maut? Allah hanya menyebutkan malaikat maut itu malaikat maut. Sedangkan namanya itu banyak riwayat, tapi semua riwayat rata-rata riwayat yang tak kuat. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, itu hanya sekedar penamaan. Yang penting ada wujudnya. Salah satunya adalah penjaga surga. Penjaga surga itu tidak akan pernah buka pintu surga. Tidak akan pernah. Sampai dikala penduduk surga mereka sudah berkumpul di sana, pintunya tak terbuka. Sampai datanglah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itulah syafaat yang sesungguhnya. Sehingga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan nahnul akhiruna al-awwalun. Kita ini adalah umat yang terakhir, tapi kita adalah umat yang pertama. Dan di antara salah satu tafsiran para ulama, kita umat yang terakhir yang diutus oleh Allah sebagaimana Nabi kita adalah Nabi yang terakhir, maka kita tentunya menjadi umat yang terakhir. Tapi kita adalah umat yang pertama kali masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu khusus untuk umat Nabi. Maka dari situlah ikhwatul Islam, yang pertama kali masuk surga siapa? Rasulullah. Siapa yang pertama kali masuk surga? Rasulullah. Hah? Rasulullah. Siapa? Susah jawabannya ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukankah tadi kita menyebutkan bahwa surga itu tidak dibuka kecuali untuk yang pertama kali adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian siapa lagi yang masuk surga setelahnya? Karena urusan masuk surga dan yang pertama kali masuk surga itu erat hubungannya dengan yang pertama kali minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam sama. Makanya urusan telaga ini kemarin kita menyebutkan ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah wa minbari ala haudi. Di antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Mimbarku ada di telagaku, kata Nabi. Makanya kita bahas telaga, kita bahas mimbar karena urusannya dengan telaga. Kita bahas telaga karena erat hubungannya dengan surga. Makanya raudhah, kemarin kita telah menjelaskan di antara makna daripada raudhah, taman di antara taman-taman surga, artinya siapapun yang beribadah, maka ibadah yang mereka lakukan di dalamnya bisa mengantarkan mereka ke taman surga yang sesungguhnya. Karena hubungannya sangat kuat sekali ikhwatul Islam. Dan ibadah yang kita lakukan di raudhah bebas. Tidak ada ibadah yang dikhususkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, walau ibadah yang paling mulia adalah ibadah salat, karena di dalam salat ada doa, karena di dalam salat ada zikir, karena di dalam salat ada Al-Quran, di dalam salat ada semuanya. Makanya nanti bagi kita, ini rahasia ya, bagi kita yang Allah mudahkan masuk ke dalam raudhah karena waktunya tidak terlalu panjang ikhwatul Islam, maka momen berdoa yang paling indah adalah dikala kita sedang salat. Kalau salat kan tak diusir kan, tapi kalau berdoa diambil kan. Tapi jangan sebutkan sama orang ya. Tadi ikhwatul Islam, daripada itu semua, ini merupakan di antara agar kita tahu di dalamnya terdapat semua, terkumpul semua ibadah di dalamnya. Makanya doa itu ikhwatul Islam terkhusus nanti dikala Allah mudahkan kita masuk ke dalam raudhah, jadikan salat itu dalamnya doa, terutama dikala kita sujud yang mana sahaja. Yang penting jangan lupa rakaat setelahnya. Karena terlalu semangat berdoa kita lupa ini rakaat ketiga atau keempat, padahal cuma dua rakaat saja. Makanya kenapa sebagian kaum muslimin mereka menjadikan sujud terakhir sebagai berdoa, karena supaya mereka mengambil keputusan kalau ragu dan lupa berarti setelahnya duduk tasyahud. Bukan berarti doa itu hanya berada di salat di dalam sujud terakhir. Tidak, doa itu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sujud yang mana sahaja. Maka berlama-lama, sujud pertama 5 menit, sujud kedua nanti 5 menit, kemudian sujud berikutnya 5 menit. Berarti kita sudah berapa lama berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ustaz, kami tak tahu macam mana berdoa. Berdoa dengan bahasa apapun walau kita dalam keadaan salat.
Artinya ikhwatul Islam, kenapa dianjurkan salat? Bukan berarti dikhususkan. Berbeza antara dianjurkan dengan dikhususkan. Maknanya karena dalam ibadah salat itu terkumpul semua ibadah di dalamnya. Zikir ada di dalamnya, mengagungkan Allah ada di dalamnya, puji-pujian untuk Allah ada di dalamnya, Al-Quran akan kita baca di dalamnya, dan yang terpenting yang kita cari dan tujuan semua kaum muslimin datang ke sini, terutama dikala mereka berada di Raudhah, adalah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa yang terindah dikala kita sedang melakukan ibadah salat, terutama dalam sujud atau tahiyat terakhir. Kemudian setelahnya kalau kita diusir atau habis waktu, selesai kita berdoa. Tapi kalau kita berdoa setelah salat, maka tentu itu rentan waktu kita semakin sedikit di sana. Tapi jangan bilang ya, ini rahasia. Tapi kalau Islam kita lanjutkan. Nabi SAW menyebutkan, ma baina baiti wa minbari, di antara rumahku dan mimbarku ada taman di antara taman-taman surga. Artinya semua ibadah yang kita lakukan bisa mengantarkan kita ke dalam surga. Wa minbari ala haudi, mimbar tadi yang merupakan batasan Raudhah, itu adalah mimbar yang akan selalu menemani Nabi. Dan tempat pertama kali mimbar menemani Nabi ada di telaga. Makanya urusan Raudhah berurusan dengan telaga, telaga urusannya dengan surga. Makanya tiga ini tak bisa kita pisahkan, karena ada beberapa riwayat yang juga menyebutkan bahwa mimbar Nabi SAW juga akan senantiasa menemani Nabi SAW sampai ke pintu-pintu surga. Jadi bukan hanya dikala Nabi berada di telaga, tapi sampai ke pintu surga. Artinya mimbar-mimbar yang mana? Mimbar yang menjadi batasan Raudhah. Mimbar yang menjadi batasan Raudhah. Artinya kalau sekiranya mimbar tak ada nyawa, mimbar tak ada ruh, mimbar adalah benda mati. Kalau Allah muliakan mimbar ini, coba yang kedua Islam, kalau sekiranya Allah berikan kemuliaan kepada mimbar untuk senantiasa mendampingi Nabi sampai di akhirat, bahkan sampai di surga, apakah tidak mungkin mereka yang bisa berada di Raudhah, kaki mereka berada di sana, kening mereka dimuliakan oleh Allah, sujud di dalamnya, tidakkah mereka pantas untuk masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla? Maka itu merupakan di antara salah satu sifat kita optimis bahwa setiap ibadah yang kita lakukan semoga bisa membukakan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah kemuliaan Raudhah ikhwatul Islam. Ibadah apa yang dikhususkan? Tak ada ibadah khusus. Apakah Nabi pernah mengatakan doa di Raudhah pasti dikabulkan? Ada yang pernah dengar hadis ini? Siapapun yang berdoa di Raudhah maka doanya dikabulkan, ada? Tak ada. Nabi SAW tak pernah mengkhususkan. Artinya apa ikhwatul Islam? Lakukan semuanya. Bukan berarti orang yang berdoa tidak dikabulkan, tapi pengkhususan doa di dalam Raudhah tak ada dalilnya. Maknanya bukan berarti kita tidak berdoa. Bisa jadi doa kita dikabulkan dikala kita berada di Raudhah. Bisa jadi doa kita dikabulkan dikala kita tidak berada di Raudhah. Bisa jadi doa kita dikabulkan dikala kita sholat malam di dalam Masjid Nabawi. Bisa jadi doa kita dikabulkan dikala kita sholat duha, dikala tidak ada orang yang melihat kemudian kita mengemis dan menangis. Bisa jadi itu waktu doa yang dikabulkan. Dan semua Masjid Nabawi momennya adalah doa dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak dikhususkan satu tempat dengan tempat yang lainnya. Walau Raudhah itu adalah momen bisa mengantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka hubungan Raudhah dengan surga itu sangat kuat. Hubungan Raudhah, taman surga, itu sangat kuat dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi kita menyebutkan yang paling sibuk adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kenapa kita mencintai Nabi dan wajib mencintai Nabi melebihi dari segala-galanya, karena Nabi adalah orang yang paling sayang kepada kita melebihi kasih sayang orang tua kepada anaknya. Kasih sayang orang tua kepada anaknya ikhwatul Islam masalah dunia, kasih sayang Allah titipkan, tapi kasih sayang Nabi kepada umatnya, kasih sayang berurusan dengan dunia dan sampai ke dalam surga atau neraka. Kemudian ikhwatul Islam, tadi kita menyebutkan siapa yang pertama kali masuk surga? Rasulullah SAW. Siapa yang setelahnya masuk ke dalam surga? Umat Nabi secara umum. Jadi umat Nabi kita, dan semoga kita salah satunya, termasuk orang yang dimudahkan oleh Allah masuk ke dalam surga. Karena itu merupakan di antara doa dan cita-cita Nabi SAW. Nabi pernah datang kepada para sahabatnya menyampaikan kabar gembira. Maukah kalian seperti ini? Maukah kalian seperti ini? Maukah kalian seperti ini? Setiap kali Nabi menyampaikan Allahu Akbar, kata sahabat Nabi. Terakhir Nabi mengatakan dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani di dalam kitabnya Mu'jam, bahwa penduduk surga itu jumlahnya 120 barisan, dan 80 barisan dari penduduk surga itu terdiri dari umat baginda Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam.
tiga mereka berasal dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita salah satunya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian ikhwatul Islam, siapa yang pertama kali atau yang masuk surga setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena dikala Nabi mendatangi surga, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil penjaganya. Kemudian penjaga surga bertanya, "Kamu siapa?" Maka Nabi mengatakan, "Ana Muhammad." Saya adalah Muhammad. Kemudian khazinul jannah mengatakan, "Bika umirt." Untukmu aku diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Artinya, kalau kamu tidak datang, maka aku tidak akan pernah membuka surga untuk selama-lamanya. Makanya tadi kita menyebutkan firman Allah Azza wa Jalla, "Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat." Kemudian dikala mereka berada di surga di depan pintunya, baru dibukakan setelah Nabi berada di sana. Kemudian ikhwatul Islam, siapa yang pertama kali masuk ke dalam surga? Itu ada hubungannya dengan telaga. Siapa yang pertama kali minum, maka dia juga lah yang pertama kali masuk surga. Dan telaga itu di mana? Cerita akhirat. Dan di mana Nabi? Di atas mimbar. Mimbar yang mana? Mimbar yang dulu Nabi pakai di dunia. Sama. Nah, sehingga dari sini dapat kita ambil pelajaran ikhwatul Islam. Kalau mimbar benda mati saja mudah dibangkitkan oleh Allah, maka yang benda makhluk yang bernyawa tentu lebih mudah dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla. Terutama kita yang namanya manusia, apalagi yang namanya jin, semuanya akan dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan itu merupakan di antara salah satu keimanan yang tidak boleh dipungkiri, bahkan itu adalah rukun iman. Di antara iman kita adalah beriman bahwa suatu saat nanti kita akan dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan kita hidup dua kali sebagaimana kita mati dua kali. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, kami hidupkan mereka, kami matikan mereka dua kali, dan kami juga hidupkan mereka dua kali. Dan kehidupan yang pertama adalah kehidupan dunia, kemudian kehidupan yang berikutnya adalah kehidupan akhirat. Sedangkan kematian yang pertama dikala kita tidak ada, kemudian kematian yang kedua dikala kita berada di alam barzakh. Dua kehidupan dan dua kematian. Kemudian ikhwatul Islam, kemarin kita telah menjelaskan sifat di antara sifat-sifat telaga. Dan telaga ini adalah cabang daripada Al-Kautsar. Dan Kautsar itu adalah hadiah dari Allah untuk Nabi. Dan itu adalah karena kesabaran Nabi SAW dikala Nabi dituduh orang yang tak punya anak dan keturunan dari laki-laki. Karena memang Nabi SAW tidak ada anak laki-lakinya kecuali semuanya mereka meninggal. Qasim meninggal dikala berumur 2 tahun kurang lebih. Abdullah lebih kecil lagi. Kemudian anak Nabi yang terakhir adalah Ibrahim yang lahir di kota Madinah dan juga meninggal di kota Madinah, dikuburkan di kota Madinah, juga meninggal dikala dia masih kecil. Sehingga semua anak Nabi yang laki-laki meninggal waktu kecil, maka itu merupakan bentuk pelecehan orang-orang Quraisy, orang-orang kufar Quraisy mengatakan Nabi adalah orang yang terputus nasabnya. Tapi Allah mengatakan inna syani'aka huwal abtar. Yang terputus nasabnya bukan kamu. Anak laki-laki dan perempuan itu bukan pilihan, Allah yang menentukan. Mau diberikan anak laki-laki, alhamdulillah. Mau diberikan anak perempuan, alhamdulillah. Diberikan anak laki-laki dan perempuan, alhamdulillah. Bahkan apabila ada orang yang tidak diberikan anak dan keturunan juga, alhamdulillah. Semuanya atas kehendak Allah Azza wa Jalla. Begitu juga dengan baginda Rasulullah SAW. Jadi yang menyampaikan, yang menyambung nasab itu ikhwatul Islam bukan masalah anak dan keturunan, tapi masalah keimanan. Betapa banyak para ulama yang tak punya anak, bahkan tak punya keluarga. Contoh misalnya Imam Syafi'i, contoh misalnya Imam An-Nawawi, Syarafuddin, salah seorang ulama yang dunia mendoakannya tapi dia tidak punya keluarga. Jangankan anak, istri saja tak punya. Meninggal dalam waktu umur 45 tahun, menyibukkan dan menghabiskan masanya memperjuangkan agama Allah Azza wa Jalla, sehingga tidak ada rumah-rumah kaum muslimin kecuali ada kitab An-Nawawi di rumahnya. Itu merupakan di antara bentuk Allah mendoakannya. Ibunda Aisyah juga tak punya anak. Ibunda Aisyah tak punya anak, tapi dia tetap dipanggil dengan Ummu Abdillah. Karena dia bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aku ini dipanggil mana yang bagus?" Maka Nabi mengatakan, "Kamu adalah Ummu Abdillah, ibunya Abdullah." Padahal dia tak ada anak. Walau dia tak ada anak, tapi semua manusia mendoakannya. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, istri yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya ikhwatul Islam, kemuliaan itu bisa jadi karena keturunan, bisa jadi bukan karena keturunan, tapi adalah karena keimanan. Walau Nabi tidak ada anak laki-laki, tapi Nabi mulia, dan nasal atau keturunan Nabi akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya musuh kamu itulah yang terputus nasabnya.
Karena memang ikhwatul Islam di antara salah satu ciri kepemimpinan yang ada di Quraisy adalah yang paling banyak anak. Makanya yang paling pantas menjadi pemimpin, ini mohon maaf ya, yang paling pantas menjadi pemimpin dulu, terutama orang-orang Quraisy, yang paling banyak anak, yang paling banyak istri, yang paling banyak harta, itu yang paling pantas. Makanya kita kenal dengan ayahnya Khalid. Siapa nama ayah Khalid? Ayah Khalid, Khalid ibnul Walid, namanya Al-Walid bin Mughirah. Al-Walid bin Mughirah ini adalah ayah kandung daripada Khalid ibnul Walid. Kita kenal Khalid. Khalid itu adalah sahabat yang terkenal dengan Saifullah. Al-Walid ini ketika Nabi diutus menjadi Nabi dan menjadi Rasul, Al-Walid itu adalah orang yang paling jenius, orang yang pintar. Bahkan awal mula ide, gagasan menghancurkan Ka'bah itu adalah dia. Menghancurkan Ka'bah untuk diperbaiki. Ketika orang Mekah mereka mengatakan kita harus menghancurkan bangunan Ka'bah. Kenapa? Karena sudah usang, karena sudah rusak, barang-barang yang ada di dalamnya sudah mulai dicuri. Sehingga mereka berinisiatif, bagaimana kalau kita hancurkan, kemudian kita kembali bangun yang baru. Kemudian mereka sepakat, tapi mereka tak ada tahu caranya bagaimana. Dan mereka tidak mau menghancurkannya, karena mereka takut nanti mereka dihancurkan oleh Allah Azza wa Jalla. Cerita Abraha masih panas. Cerita bagaimana burung ababil masih terngiang-ngiang di telinga orang-orang Quraisy, sehingga mereka takut untuk menyentuh Ka'bah. Kemudian apa kata Al-Walid? Al-Walid yang tadi kita sebutkan, Al-Walid bin Mughirah, wahai kalian orang-orang Quraisy, ini umur Nabi masih 35 tahun. Wahai kalian orang-orang Quraisy, kenapa kalian tidak mau menghancurkan Ka'bah? Maka mereka mengatakan kami takut. Kemudian Al-Walid kembali bertanya, kalian menghancurkan Ka'bah untuk memperbaiki atau untuk membinasakan? Maka mereka menjawab untuk memperbaiki. Apa kata Al-Walid? Sesungguhnya Allah tidak akan pernah menghinakan, menganiaya, menzalimi orang-orang yang melakukan kebaikan. Bukankah kalimat ini adalah kalimat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran? Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan orang yang melakukan kebaikan. Kalimat ini dari mana munculnya? Dari Al-Walid. Siapa Al-Walid? Orang yang disebutkan oleh Allah, dia adalah penduduk Sakar. Sakar itu tahu Sakar? Sakar itu salah satu nama neraka. Namanya Sakar. Dia salah satu penduduknya. Dan dia pasti masuk di dalamnya. Allah yang menyebutkan, Sa'uslihi Sakar. Wa ma adraka ma Sakar. Aku akan campakkan dia dalam Sakar. Padahal dia adalah orang yang jenius, yang pintar, yang bagus. Bahkan Ka'bah itu ikhwatul Islam yang menyebutkan, kalau kalian melakukan kebaikan, Allah tidak akan pernah hinakan kalian. Allah tidak akan pernah menzalimi orang yang melakukan kebaikan. Kemudian dia yang pertama kali menghancurkan Ka'bah. Artinya dia ambil palu besar, kemudian dipukul bagian Ka'bah, kemudian orang-orang menyaksikan. Dan mereka mengatakan, kita lihat Al-Walid, kalau sekiranya dia selamat, maka kita lanjutkan. Kalau dia tak selamat, biarkan dia sendiri yang mati. Jadi dijadikan sebagai percobaan. Dan itu bukan perkara yang mudah ya kepada Islam. Walid berani melakukan yang demikian karena dia tahu dia tidak akan pernah dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Betul. Keesokan harinya Walid bangun sehat seperti biasa, baru dilakukan penghancuran Ka'bah. Kemudian ikhwatul Islam, coba kita bayangkan bagaimana dia bukan orang yang biasa. Ketika Nabi diutus menjadi Nabi dan menjadi Rasul, maka dia datang kepada Nabi. Dia mengatakan, wahai Muhammad, bukankah yang paling banyak hartanya adalah saya? Bukankah yang paling banyak anaknya adalah saya? Bukankah yang paling banyak keluarganya adalah saya? Lantas kenapa kamu yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi itulah yang membuat dia tidak mau menerima. Karena dulu biasanya itu kebiasaan, yang paling banyak anak, yang paling banyak keluarga, yang paling banyak harta, dia yang memimpin. Makanya Abdul Muttalib, dikala anaknya cuma satu, ketika dia menemukan Zam-Zam, anaknya cuma satu orang, yaitu Al-Harith. Anak paling tua namanya Al-Harith. Dari anak Al-Harith ini lahir salah seorang yang namanya Abu Sufyan. Abu Sufyan bin Harith, sepupu Nabi. Ada satu Abu Sufyan bin Harith, mertua Nabi. Ada yang satunya Abu Sufyan bin Harith, itu adalah sepupu Nabi, teman Nabi bermain. Maka dia berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau sekiranya aku punya anak 10 orang laki-laki, maka aku akan hadiahkan salah satu untukmu. Bukankah Abdullah yang akan disembelih? Kita tahu ceritanya disebut dengan Ad-Dabih Tsani, yaitu Abdullah itu adalah orang yang disembelih yang kedua, setelah sebelumnya adalah Ismail. Kemudian cerita mereka sama, diganti dengan 100 ekor onta, dan 100 ekor onta itu menjadi diyat kaum muslimin. Kalau sekiranya ada yang membunuh tanpa sengaja, maka mereka harus membayar 100 ekor onta sesuai dengan nazarnya Abdul Muttalib.
Jadi kalau orang dulu ikhwan Islam, makanya kenapa orang-orang Quraisy menghina Nabi? Karena Nabi tak punya anak laki-laki. Nah, yang biasanya yang menjadi pemimpin itu yang banyak anaknya. Maka Abdul Muttalib berdoa kepada Allah supaya diberikan anak. Allah berikan dan Allah kabulkan. Maka dia menjadi pemimpin Quraisy. Bahkan sampai sekarang demikian juga ikhwan Islam. Kami selalu menceritakannya. Tapi mohon maaf ya, ini bukan menyinggung atau apa namanya. Sebagian kawan-kawan kami di negara belahan bagian yang bermadzhab Maliki atau kawan-kawan kita yang berasal dari Afrika, tidak boleh ada yang berbicara, tidak boleh ada yang berbicara kecuali kalau istrinya 4. Kalau istrinya 3 di mana? Duduk di bawah. Yang 4 di atas seperti ini ya, contoh di kursi. Yang 3 di mana? Di bawah. Yang 2 di mana? Di ujung. Yang 1 di mana? Tukang cuci piring. Artinya evangelism sampai sekarang masih ada sebagian daerah yang melakukan demikian. Itu yang menunjukkan kepemimpinan. Bagaimana kalau kalian memimpin kalau masalah rumah tangga saja kalian tak berhasil? Masukkan semuanya. Ini hanya sekedar cerita, ya, karena kami juga tidak sanggup ya. Tapi pada saat lepas daripada itu semua, kita lanjutkan. Tapi di mana tadi? Nah, Nabi SAW kalau meninggal anak-anaknya, maka orang-orang mereka mengejek Nabi Aktar. Karena memang yang biasa memimpin adalah yang banyak anak, yang banyak harta, yang banyak keturunan. Salah satunya tadi kita sebutkan di khutbah Islam. Makanya Allah menurunkan inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Yang abtar itu adalah musuh mereka yang abtar. Walau mereka punya anak yang banyak, walau mereka punya keluarga yang banyak, tapi tak ada manfaatnya kalau mereka tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang menentukan ketakwaan, kejayaan, kemuliaan bukan anak dan keturunan, bukan nasab, tapi adalah ibadah dan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Begitulah Nabi mengajarkan kita sebagai umat manusia dan kaum muslimin. Makanya kita selalu mencontohkan ikhwatul Islam ketika Nabi berada di Ka'bah Al-Musharrafah dan memasuki Ka'bah Al-Musharrafah. Tak ada yang boleh masuk ketika terjadi Fathu Mekah kecuali Nabi sahaja. Kemudian setelah Nabi memasukinya, Nabi mengeluarkan batu patung-patung yang ada di dalamnya. Karena orang-orang Quraisy mereka membuat patung Ibrahim, sehingga Nabi mengatakan mereka berdusta atas nama Ibrahim. Bagaimana mereka kenal dengan Ibrahim, kemudian mereka membuat patung Ibrahim? Sama dengan kita ikhwatul Islam. Bukankah di sebagian tempat ada gambarnya Abu Bakar As-Siddiq, gambarnya Umar, Utsman, Ali? Dari mana mereka kenal dengan Ali bin Abi Thalib? Pernah tidak mereka melihat Abu Bakar As-Siddiq? Dari mana? Tentu itu merupakan pertanyaan yang wajar, bisa dipahami. Begitu juga dengan Nabi SAW. Dari mana mereka kenal Ibrahim sehingga mereka harus membuat gambar Ibrahim? Maka akhirnya dikeluarkan, dihancurkan. Mereka berdusta, kata Nabi SAW. Karena memang ikhwatul Islam kita selalu mengingatkannya, gambar patung itu sesuatu yang diusahakan jangan ada di rumah, karena dikhawatirkan malaikat tidak masuk di dalam rumah. Sebagaimana hadis Nabi SAW. Terlepas daripada itu semua, kemudian apa kata Nabi SAW? Tidak boleh ada yang masuk di sini. Di Ka'bah tak boleh ada yang masuk kecuali orang yang Allah inginkan dan orang yang diinginkan oleh baginda Nabi SAW. Tak boleh ada yang masuk kecuali yang Allah cintai, yang Allah inginkan dan yang baginda inginkan. Kemudian banyak para sahabat yang mereka menunggu kira-kira siapa yang diinginkan oleh Allah masuk ke Ka'bah. Dan ini adalah pemandangan yang indah. Kenapa? Karena semua manusia berkumpul. Daerah yang tadinya penuh dengan kekufuran dan kesyirikan sekarang ada daerah iman dan takwa. Ka'bah yang dulunya dikuasai oleh orang-orang jahiliyah sekarang sudah beribadah kembali kepada Rabbul Izzati wal Jalalah, mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Kemudian momen-momen seperti ini, orang-orang muslim, kaum muslimin berkumpul, orang-orang musyrikin juga berkumpul di sana untuk melihat apa yang akan dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Karena Nabi mengatakan barang siapa yang masuk haram maka mereka aman, barang siapa yang masuk rumahnya aman, barang siapa yang masuk rumah Abu Sufyan mereka juga aman. Maka mereka masuk ke masjid untuk memperhatikan apa yang dilakukan oleh Nabi. Maka dikala Nabi masuk ke Ka'bah, Nabi hancurkan semuanya. Kemudian Nabi keluar, tidak ada yang masuk kecuali orang yang diizinkan oleh Allah dan orang yang diinginkan oleh Rasulnya. Kemudian para sahabat mereka semuanya berharap ada Abu Bakar di bawahnya, ada Umar, ada Utsman. Mereka semuanya keluarga Nabi. Abu Bakar mertua, Umar adalah mertua, Utsman adalah menantu, Ali adalah menantu. Semuanya adalah keluarga Nabi SAW. Tapi siapa yang diinginkan oleh Allah dan diinginkan oleh Rasulnya? Nabi memanggil, wahai Bilal, di mana dulu kamu disiksa oleh
sini. Coba bayangkan, seorang budak, mantan budak, berkulit hitam, rambut keriting, hidung pesek, tapi dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian siapa lagi yang kedua sama, yaitu orang yang paling dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa dia? Usama. Warna kulitnya sama-sama hitam. Agar kita tahu, bukan warna kulit yang menentukan, bukan harta yang menentukan, bukan kedudukan, tapi iman dan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Bilal dan Usama yang sama-sama berkulit warna hitam dipanggil oleh Nabi, dilihat oleh semua para sahabatnya, hitam putih itu ciptaan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang namanya kalian berkebangsaan ini, kalian negara ini, tidak ada ceritanya dalam agama. Kalian warna kulitnya ini, kalian warna kulitnya itu, tidak ada ceritanya dalam agama. Makanya ikhwatul Islam, siapapun yang menerapkan agama Nabi SAW sangat indah. Al-Quran halal dan haram. Kalau kita perhatikan cerita halal dan haram itu sedikit. Ini perintah, ini larangan, sedikit. Kalau dibandingkan dengan semua ayat yang ada, yang mungkin 3 atau 4% lah kalau bahasa kitanya. Kemudian sisanya 96, 97%, 97%, apa isinya? Isinya adalah adab, akhlak dan moral, etika. Innama bu'ithu liutimma makarimal akhlak. Akhlak banyak di dalamnya, dan salah satunya masalah yang menghantui semua dunia adalah masalah ada beza-beza antara satu dengan yang lainnya. Kita sudah menjadikan dunia sebagai perbezaan, yang miskin di sini, yang kaya di sini, yang rupanya putih di sini, yang kulit hitam di sini. Tapi Islam menghancurkan itu semua. Buktinya dikala terjadi Fathu Makkah. Kemudian ikhwatul Islam, kita kembalikan lagi kepada pembahasan tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tak punya keturunan, terutama dari kalangan laki-laki, sehingga dengan itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebut dengan Abtar. Dengan kesabaran tersebut Allah hadiahkan untuk Nabi Al-Kautsar, yaitu sungai yang ada di dalam surga yang paling indah. Kemudian dari cabang Al-Kautsar ini ada namanya telaga. Dan yang pertama kali, telaga itu sifatnya pertama, kemarin kita telah menyebutkan apa sifat yang pertama. Telaga itu hadiah dari Allah untuk Nabi, dan bonus dari Nabi untuk umatnya. Sifat yang pertama ikhwatul Islam, dia panjang dan luas. Panjangnya berapa? Luasnya berapa? Seperti kita melakukan perjalanan selama 1 bulan. Warnanya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Untuk meminumnya terbuat dari emas. Makanya jangan ada laki-laki yang memakai emas apapun, jam, tangan, cincin, apapun yang namanya, kasih kepada yang perempuan, karena nanti kalau tidak kita akan diharamkan. Kemudian ikhwatul Islam, terbuat dari tempat yang paling indah, kemudian jumlahnya sama dengan bintang-bintang yang ada di langit. Banyak sekali ikhwatul Islam. Kemudian ikhwatul Islam, apa lagi sifatnya? Sifatnya orang yang meminumnya ibarat saking hausnya kita di akhirat. Dikala kita dibangkitkan, kemarin kita bercerita bahwa kita akan merasakan kehausan yang sangat. Haus yaitu ibarat onta yang ditahan selama 5 hari tidak dikasih makan dan minum. Kita tahu onta itu adalah makhluk yang kuat. Dia minum, dan setelah dia minum, dia sanggup tak minum selama 1 bulan. Makanya Nabi mengatakan kalau ada onta yang hilang, tak usah kalian pegang, tak usah kalian ambil, karena mereka lebih tahu, mereka punya kekuatan, punya bekal, dan mereka lebih tahu siapa yang memilikinya. Tapi kalau kerbau, kalau kambing, kalau yang lain, boleh kalian ambil untuk diumumkan. Itu perbezaannya. Jadi onta itu ikhwatul Islam memiliki ciri khas yang khusus. Salah satunya, kalau dia marah, itu bisa membunuh. Makanya kita tak boleh terlalu dekat dengan onta, apalagi bukan onta kita. Sebagaimana kita juga tak boleh sholat dekat dengan onta. Nabi yang larang. Kita boleh dekat dengan kambing, tapi tak boleh dekat-dekat dengan onta, apalagi jika kita sholat. Kalau kita makan daging onta, maka batal wuduknya. Artinya pengaruh luar biasa bagi onta ini ikhwatul Islam. Nah, onta itu kalau lapar, betul-betul lapar, ditahan, itu bisa marah. Makanya Nabi menyebutkan orang yang minum dari telaga Nabi ibarat onta yang ditahan 5 hari. Pernah tidak kita tidak minum 1 hari 1 malam? Sekarang 5 hari 5 malam. Kemudian diberikan kesempatan minum, maka seolah-olah kita akan meminum semuanya. Begitulah hausnya kita di akhirat. Nah, begitulah telaga baginda Rasulullah SAW. Dan yang pertama kali meminumnya adalah yang pertama kali masuk surga. Dan yang pertama kali meminumnya adalah orang-orang fakir dari kalangan muhajirin dan ansar, dari kalangan muhajirin.
mereka yang pertama kali meminumnya. Berarti dikala mereka yang pertama kali meminumnya, maka mereka juga yang akan pertama kali masuk ke dalam surga Allah. Orang-orang fakir itu mereka memiliki keutamaan yang luar biasa. Maka jangan pernah anggap hina orang-orang fakir. Doa mereka bisa menembus langit. Betapa banyak orang yang berbahagia karena memberikan sedikit bantuan kepada orang-orang fakir, dan betapa banyak orang yang menderita karena menghinakan orang-orang fakir. Makanya Nabi SAW pernah menyebutkan, ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, wafatkan aku dalam keadaan miskin, kumpulkan aku bersama orang-orang miskin, karena orang-orang miskin dan fakir adalah orang yang pertama kali masuk ke dalam surga. Orang-orang fakir dari kalangan muhajirin, kemudian setelahnya orang muhajirin, karena memang rata-rata orang muhajirin itu adalah orang-orang yang fakir semuanya, kecuali beberapa orang sahabat. Kemudian mereka dikhususkan untuk surga. Kemudian setelahnya ada orang-orang fakir dari kalangan ansar, kemudian orang-orang ansar, kemudian orang-orang fakir dari kalangan kaum muslimin. Makanya kita mau fakir atau kaya? Yang mau masuk surga jadi fakir dulu. Gimana? Fakir miskin bukan urusan kita, tapi itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang ada orang yang bekerja siang dan malam, Allah tak mudahkan rezekinya. Ada orang yang bekerja santai 2 jam, 3 jam, 5 jam, tapi mereka kayanya luar biasa. Makanya di sini Fatul Islam mereka kerja rata-rata kerja dari masuknya jam 8, pulangnya jam 2. Itu secara absensi, tapi faktanya masuk jam 9, 10, jam 12 selesai. Tapi mereka tak ada yang miskin kan? Agar kita tahu kaya dan miskin itu ketentuan Allah. Kalau kaya kita menjadi orang kaya yang bersyukur, kalau miskin kita menjadi orang miskin yang bersabar, karena kedua-duanya bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang paling penting ikhwatul Islam, yang pertama kali masuk surga itu adalah orang-orang fakir. Kenapa orang-orang fakir itu menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena sebahagian riwayat menyebutkan orang-orang fakir akan masuk surga mendahului orang-orang kaya setengah hari. Setengah hari itu berapa tahun? Setengah hari 500 tahun. 500 tahun itu sebentar atau lama? Lama sangat ikhwatul Islam. Kenapa? Karena mereka dulu tidak menikmati, maka Allah izinkan mereka untuk menikmati terlebih dahulu apa yang tidak mereka nikmati dikala berada dalam kehidupan dunia. Makanya ikhwatul Islam, kalau ada orang yang fakir atau ada orang yang diberikan kelebihan rezeki oleh Allah Azza wa Jalla, maka jadilah orang yang zuhud atau orang yang qanaah. Dan zuhud itu bukan berarti tidak bersyukur kepada Allah. Zuhud itu ikhwatul Islam atau wara' adalah melakukan atau membeli sesuatu yang manfaatnya lebih besar daripada mudaratnya. Makanya bagi kita yang diberikan rezeki oleh Allah Azza wa Jalla, jangan membeli sesuatu yang manfaatnya sedikit. Kalau orang yang membeli sesuatu manfaatnya lebih sedikit daripada mudaratnya, maka mereka bukan orang-orang yang wara', maka mereka bukan orang-orang yang zuhud. Jadi zuhud itu bisa jadi orang kaya tapi zuhud. Bagaimana sifatnya? Melakukan atau wara'? Bagaimana sifatnya? Belilah sesuatu, ukur mana yang lebih banyak manfaat dan mudaratnya. Seperti misalnya jam tangan harganya 1 miliar misalnya, atau 300.000 rial misalnya, 300.000 ringgit. Itu wara' atau tidak? Mana yang lebih banyak manfaatnya atau mudaratnya? Itulah kita kiaskan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dipahami? Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, yang pertama kali minum dari telaga Nabi adalah orang-orang yang kita sebutkan, dan mereka juga lah yang akan pertama kali masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah telaga Nabi, ada beberapa orang atau ada rombongan yang mereka dilarang dari telaga Nabi SAW. Secara umum kita sebutkan ikhwatul Islam. Yang pertama, yang tidak bisa minum dari telaga Nabi. Karena yang tidak bisa minum dari telaga Nabi, mereka akan merasakan kesusahan yang sangat-sangat susah. Kenapa demikian? Apabila awal pembuka mereka sudah binasa, mereka haus begitu luar biasa, macam mana mereka nanti menghadapi urusan berikutnya? Maka oleh karena itulah ikhwatul Islam, yang pertama adalah orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan iman, dengan Islam, kemudian mereka meninggalkan iman dan Islamnya, atau orang yang keluar dari agama. Selalu kita mengatakan, bacalah doa ini, Allahumma ahyini muslimin wa tawaffani muslimin wa alhiqni bis-salihin ghaira khazaya wala maftudin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan muslim, wafatkan aku dalam keadaan muslim, kemudian kumpulkan aku bersama orang-orang saleh. Jangan engkau
hinakan diri kami, dan jangan Engkau berikan kepada kami fitnah. Hafal doanya, ucapkan, baca. Karena kalau tidak ikhwatul Islam, maka kita akan terhalang dari telaga Nabi. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang pura-pura Islam tapi mereka memusuhi Islam, baik dengan ucapannya atau dengan lisannya. Siapa mereka yang memusuhi Islam? Tidak ada yang memusuhi Islam kecuali mereka-mereka yang fasik atau munafik. Mereka Islam tapi mereka menghinakan Islam, menghinakan Allah, menghinakan Rasul. Iya, mungkin yang menghinakan Allah tidak ada, jarang. Yang menghinakan Rasul juga tidak ada, tapi banyak yang menghinakan agama. Apalagi banyak yang menghinakan sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pernah termasuk, khawatir nanti kita tidak bisa minum dari telaga Nabi. Contoh mudah saja, ini mohon maaf, ini contoh. Bisa dilakukan, tidak bisa dilakukan urusan kedua. Tapi yang terpenting jangan hina. Contoh misalnya, di antara salah satu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagi laki-laki adalah memiliki jenggot yang dibiarkan. Itu sunnahnya. Ini terlepas ya bisa dilakukan, tidak bisa dilakukan urusan kedua. Karena Nabi mengatakan u'fu itu maafkan. Maafkan itu artinya biarkan dia tumbuh. Karena rambut yang ada di badan ini fitnah. Dan siapa yang sabar dengannya, maka Allah muliakan dia di akhirat. Sehingga di dalam surga orang tidak ada rambut di tubuhnya. Makanya di dunia itu ujian. Kemudian di ikhwatul Islam, kalau misalnya Allah mudahkan kita, alhamdulillah. Kalau belum dimudahkan, kita berdoa kepada Allah. Tapi jangan pernah hinakan, orang seperti itu macam kambing ini, atau orang seperti ini kayaknya seperti ini, bagaimana ya bentuknya, kayaknya kusam saja mukanya. Ingat ikhwatul Islam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki yang bagus. Itu termasuk mereka yang menghinakan agama, dikhawatirkan mereka tak bisa minum dari telaga Nabi. Kita ada, kita tak ada, urusan kedua. Terlepas daripada hukumnya, tapi jangan pernah menghinakan saudara yang menerapkannya. Penampilan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa banyak orang yang berbau busuk di sisi manusia, tapi mereka wangi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana pembahasan yang tadi kita telah jelaskan. Kemudian ikhwatul Islam, itu yang kedua, yaitu orang-orang yang menghinakan syariat agama. Kemudian ikhwatul Islam, yang berikutnya adalah mereka yang selalu ini urusan negara ya, artinya di antara salah satu nikmat yang paling besar adalah nikmat keamanan. Keamanan itu nikmat yang sangat luar biasa. Karena kalau kita aman, kita tenang bekerja, kita nyaman. Tapi kalau tidak aman, maka sulit bekerja, makan, minum, berusaha. Makanya kenapa di antara salah satu kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka tidak boleh keluar dari pemerintah yang sah. Keluar itu banyak macamnya. Ada orang yang keluar dengan pedangnya, ada orang yang keluar dengan lisannya. Salah satunya pemerintah kita jahat seperti ini. Ingat, bisa jadi kita tidak bisa minum dari telaga baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Isbiru hatta talqawni alal hawd. Sabar kalian, kalian dizalimi, harta kalian diambil, dipungut banyak, ini bayar itu, bayar itu. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Isbiru. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, satakunu ba'di atharah. Tahu mana atharah? Atharah itu pemimpin yang mereka tak lagi memperhatikan rakyatnya, tapi mereka memperhatikan keluarganya. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Isbiru. Nabi tak pernah katakan kalian harus seperti ini, kalian harus ini. Ingat, urusan kita nanti di akhirat, dan salah satunya adalah masalah telaga baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang ketiga. Yang keempat di ikhwatul Islam, sekarang atau esok nih? Masih ada waktu sedikit. Yang keempat, siapa yang tak bisa minum dari telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi menyebutkan atau Allah menyebutkan karena mereka ingin minum dari telaga Nabi, maka Nabi kenal, mereka kenal Nabi kenal mereka semuanya, karena Nabi tahu mana umatnya, mana bukan umatnya. Kemudian ketika Nabi mengatakan ayo minum semuanya, ayo minum, apa kata malaikat yang menjaga? Tidak boleh mereka minum. Maka Nabi mengatakan innahum ummati, mereka adalah umatku, a'rifuhum wa ya'rifuni, aku kenal, mereka kenal, mereka umatku. Apa kata malaikat atau apa kata Allah Azza wa Jalla? Innaka la tadri, engkau tak tahu. Apa makna engkau tak tahu? Engkau tak tahu wahai Muhammad apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Artinya setelah Nabi meninggal, apakah Nabi tahu apa yang kita lakukan? Nabi tak tahu. Bisa dipahami? Allah yang menyebutkan engkau tak tahu apa yang mereka lakukan setelah kau meninggal. Maka Nabi bertanya, apa yang mereka lakukan? Apa kata malaikat? Ghayyaru, mereka berubah. Atau dalam riwayat yang lain, ahdatsu, mereka melakukan perkara-perkara yang ditambah-tambah dalam agama. Makanya kenapa kita dianjurkan kalau beragama kita
macam mana Nabi SAW melakukannya. Contoh misalnya salat, macam mana Nabi salat. Misalnya kita ingin berhaji, macam mana Nabi berhaji. Misalnya contoh kita ingin melaksanakan ibadah umrah, macam mana Nabi berumrah. Supaya apa? Supaya nanti kita bisa minum dari telaga baginda Rasulullah SAW. Karena seorang muslim, mereka wajib tahu tentang agamanya. Bukankah Nabi mengatakan thalabul ilmi faridah? Tahu kita makna fardu? Kita selalu mengatakan apa makna fardu? Fardu itu wajib kuadrat, wajib di atas wajib. Sebagian ulama, salah satunya adalah ulama Hanafiyah, mereka membezakan mana fardu, mana wajib. Kalau wajib ya wajib. Makanya kenapa imam misalnya ulama Hanafiyah, mereka mengatakan salat witir, contoh salat witir itu adalah wajib. Kenapa mereka mengatakan wajib? Karena mereka membezakan antara wajib dengan fardu. Bisa dipahami? Salat witir itu sunnah atau mubah? Salat witir sunnah atau wajib? Siapa mengatakan sunnah? Nabi tak pernah tinggalkan salat witir. Dua salat yang tak pernah Nabi tinggalkan, witir sama salat sunat fajar. Nabi tak pernah tinggalkan. Berarti wajib atau rukun? Wajib atau rukun? Sehingga sebagian para ulama mengatakan barang siapa meninggalkan dua salat ini maka mereka hilang muruahnya. Memang agak sulit dia untuk melakukan, tapi kita bermohon kepada Allah. Nah, sehingga dengannya ulama-ulama Hanafiyah menyebutkan maka salat wajib itu adalah, salat witir itu adalah wajib. Kenapa mereka mengatakan wajib? Karena mereka membezakan antara wajib dengan fardu. Kalau wajib itu masih bisa, tapi kalau fardu itu tidak lagi boleh ditanya. Talabul ilmi bukan wajib, fardu. Berarti kalau fardu maknanya berdosa siapa yang tidak tahu akan agamanya. Berdosa kalau kita tidak tahu akan agama, berdosa. Makanya belajar agama adalah kewajiban, bukan pilihan. Ingat itu baik-baik kalimat ini. Ustaz, nantilah kalau sudah nanti ada waktunya saya belajar dulu. Sekarang kan masih banyak pekerjaan. Ingat fardu. Ustaz kan belajar agama kan bisa lewat ini lewat itu. Ingat fardu. Fardu itu artinya berdosa kalau yang tidak melakukannya. Makanya kenapa kita harus belajar? Paling tidak kita belajar sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apa? Salat, zikir, apalagi puasa, zakat, sesuatu yang erat hubungannya dan kita akan selalu lakukan. Jangan kita lakukan sampai kita bertanya macam mana Nabi SAW melakukannya. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Supaya kita tak masuk dalam hadis Nabi, innaka la tadri madza ahdatsu ba'dak, wahai Muhammad, kamu tak tahu apa yang mereka lakukan setelahmu. Dalam hadis ini disebutkan perkara ihdas. Ihdas itu adalah mereka yang beragama tapi mereka tak tahu kenapa mereka beribadah seperti itu. Makanya kita harus tahu. Misalnya kita belajar sama siapapun, sama ulama, sama kiai, sama ustaz, kita tanya, kita bukan dianjurkan mengikuti mereka, tapi kita mengikuti dalil yang mereka pakai. Ustaz, misalnya Ustaz bertanya, Ustaz, saya ingin melakukan ini, bagaimana Nabi SAW melakukannya? Bukan itu pertanyaan yang sangat indah, ikhwatul Islam. Misalnya kita tanya kepada ulama, misalnya, Ustaz, saya nanti ingin melakukan seperti ini, saya nanti ingin membantu anak yatim. Kira-kira bagaimana nasihat dan motivasi Nabi, atau macam mana cara Nabi melakukan perkara tersebut? Bukankah itu pertanyaan yang indah? Supaya apa? Supaya nanti kita tidak diusir dari telaga Nabi SAW. Jadi urusannya bukan hanya di dunia, urusannya di alam akhirat sana. Makanya dikala Nabi SAW mengatakan, wahai umatku, minum dari telagaku. Mereka mengatakan atau Allah mengatakan, innaka la tadri madza ahdatsu ba'dak. Wahai Muhammad, engkau tidak tahu perkara apa yang mereka lakukan setelah kamu meninggal. Mereka melakukan salat ala kadarnya. Mereka tak tahu kenapa mereka salat, dan mereka tak tahu dan mereka tak mau belajar, sehingga melakukan perkara-perkara yang sulit atau perkara-perkara yang jauh dari agama. Itu disebut dengan ihdas. Dan itu adalah di antara salah satu yang bisa menghalangi kita bisa minum dari telaga Nabi SAW. Jadi ada 4 yang tadi telah kita sebutkan. Kemudian ikhwatul Islam, setelah telaga Nabi, bagi mereka yang dimudahkan oleh Allah bisa minum dari telaga Nabi, maka mereka ada yang namanya mahsyar. Di mahsyar 50.000 tahun. Kemudian mencari para nabi, cari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan yang terakhir ada Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi mengatakan, ana laha. Itu disebut dengan syafa'atul uzma. Jadi Nabi bukan hanya bisa memberikan manfaat dan syafaat kepada umatnya, tapi bisa memberikan manfaat dan syafaat kepada semua manusia. Maka dari situlah Nabi mengatakan, ana sayyidu waladi Adam.
Aku ini adalah Sayyid, pemimpin semua anak Adam. Di dunia banyak yang tidak akui, tapi di akhirat mau tidak mau semua orang akan tertuju kepada baginda Nabi. Maka Nabi mengatakan, ana Sayyidu waladi Adam, aku pemimpin Sayyid, Nabi adalah Sayyidnya. Kemudian setelah itu ikhwatul Islam, setelah diizinkan maka mulai dihisab satu persatu. Pembahasannya nanti kita jelaskan ya, tapi dihisab. Kemudian setelah dihisab ikhwatul Islam, maka di antara salah satu doa, ingat ya, karena kita akan dihisab, akan dipanggil, perhatikan hadis Nabi, akan fil kanaf. Kanaf itu tempat yang tidak ada kecuali kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada penterjemah antara kita dengan Allah. Artinya satu-satu akan dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Bagi mereka yang beriman, hisabnya seperti antara asar dengan maghrib. Bagi yang tak beriman, hisaban asira. Maka di antara doa yang tak boleh kita lupa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah kami dengan hisab yang mudah. Allahumma hasibna hisaban yasira. Sudah hafal doanya? Allahumma hasibna hisaban yasira. Ini belakang sudah hafal? Ini penting sangat di ikhwatul Islam. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Karena kalau tak ikhwatul Islam, maka kita akan menghadapi masa yang sangat sulit. Tapi kalau Allah mudahkan, maka waktunya hanya antara asar dengan isya, asar dengan maghrib, waktu yang sangat singkat dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ikhwatul Islam, insyaallah pembahasan kita akan kita lanjutkan keesokan hari باذنillah taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan manfaat terhadap apa yang kita sampaikan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kita senantiasa memberikan motivasi kepada kita kaum muslimin. Di antara ibadah yang senantiasa dilalaikan oleh kaum muslimin ketika mereka berada di kota Madinah, di dalam Masjid Nabawi, adalah belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya ibadah yang tidak ada duanya di dunia. Nabi SAW menyebutkan, man ja'a masjidi hada, siapapun di antara kalian yang mendatangi masjidku ini, kemudian lam ya'tihi illa li khairin yata'allamuhu aw yu'allimuh, dia tak datang kecuali ingin menginginkan kebaikan, baca ayat Al-Quran atau mendengarkannya, baca hadis Nabi atau mendengarkannya, fahuwa bimanzilatil mujahidi fi sabilillah, maka dia ibarat orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Dan semoga duduknya kita di sini termasuk orang yang sedang berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Kita berkumpul di tempat yang indah, berkawan dengan orang-orang yang mulia, di tempat yang mulia, di Masjid Rasulullah. Walaupun yang kita sampaikan kadang berulang dan kita sudah mengetahuinya, tapi yang lebih kita cari adalah nilai jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah ampunkan dosa kita bersama, dosa orang tua kita. Kalau ada di antara mereka yang masih hidup, semoga diberikan umur panjang dalam ketaatan. Kalau ada di antara mereka yang sudah meninggal, semoga diampunkan dosanya, dilapangkan perkuburannya, dijadikan perkuburannya taman di antara taman-taman surga. Tidak ada di antara kita yang mendapatkan kesusahan dan kesulitan kecuali kita bermohon kepada Allah, ya Allah berikan kelapangan kepada mereka semua. Tidak ada di antara kita yang merasakan sakit kecuali kita bermohon kepada Allah, ya Allah berikan kesembuhan dan kesehatan kepada mereka. Tidak ada di antara kita yang berhutang kecuali kita bermohon kepada Allah, ya Allah bantu mereka untuk melunaskan hutangnya. Dan tidak ada di antara kita yang melakukan kesalahan dan melakukan dosa kecuali kita berharap bermohon kepada Allah, ya Allah ampunkan dosa dan kesalahannya. Kalau ada di antara kita yang ingin meninggalkan Madinah menuju Makkah untuk beribadah, semoga Allah menerima semua amal ibadahnya. Allah kabulkan setiap doa dan permintaannya. Dijadikan umrah yang mereka lakukan adalah umrah yang menggiring mereka menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Umrah yang diterima oleh Allah, umratan mabrura wa sa'yan mashkura wa dzamban maghfura. Kalau ada di antara kita yang ingin meninggalkan tanah haram Makkah Madinah untuk pulang ke kampung halamannya, semoga dimudahkan perjalanannya, dilancarkan urusannya, kembali bertemu bersua dengan keluarga yang ditinggalkan dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga Allah senantiasa memberikan rezeki kepada kita untuk selalu datang ke tanah haram Makkah dan Madinah. Semoga Allah berikan kepada kita keberkahan dalam kehidupan, dalam harta, dalam usaha dan keluarga. Allah berikan kepada kita ikhlas dalam setiap amal ibadah. Semoga istiqamah dalam beragama, dan semoga usia kita ditutup dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.